semuanya, Kembali lagi dengan Didi. pada episode kemarin kita udah ngobrol nih bareng Mas Bobby mengenai ide bisnis yang bakal kita jalanin, yaitu Organic Beauty Care. Kali ini kita mau ngobrol nih tentang keuangan bisnis yang mau kita jalanin. Dan tentu aja kita nggak bakal sendirian, kita bakal ngundang orang yang nggak kalah spesial nih daripada Mas Bobby kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Teteh Seta. Halo Dini Dila, halo para pendengar. Halo. Halo nih Teh Zeta, selamat datang nih di podcast kami. Jadi nih buat para pendengar yang belum tahu, Teh Zeta ini adalah seorang influencer yang emang fokusnya itu di bidang finance and business. Teh Zeta juga sering banget nih ngasih wejangan ke para pebisnis muda kayak kita-kita gini. Dari tadi kita udah ngenalin Teh Seta tapi belum nanyain kabarnya Teh Seta. Gimana kabarnya Teh? Lagi sibuk apa nih? Oke, halo. Untuk kabar baik sih, walaupun mungkin agak hektik ya masalah kerjaan, tapi ya alhamdulillah. Kalau kesibukan sekarang jadi freelance aja sih buat ngasih advice ke pebisnis muda kayak kalian gini, terutama di bidang keuangan. Oh gitu, sibuk banget ya ternyata Teh Zeta ini. Nah kalau gitu aku langsung nanya aja nih. Kalau misalnya dalam membangun bisnis nih Teh, kan pasti harus punya dana ya. Selain dari modal kita sendiri, kira-kira dana bisnis tuh bisa didapatkan dari mana aja sih? Kan kalau pakai uang pribadi aja takutnya kurang maksimal. Oke, jadi sebenarnya nih ada beberapa sumber dana yang bisa kalian gunakan. Yang paling sering didengar mungkin berupa penanaman modal dari investor ya. Namun ada beberapa modal lain yang dapat digunakan, misalnya berupa modal milik perusahaan sendiri, kredit dari bank, obligasi, serta sewa leasing dari non-bank. Untuk aset berupa tanah, mesin, dan bangunan juga dapat dikategorikan sebagai sumber dana. Cukup banyak juga ya Teh sumber-sumber dana itu. Tapi ya Teh, kalau kita mau gunain modal pribadi nih, berarti itu termasuk modal pemilik perusahaan bukan ya? Iya, bener banget Dila. Tapi sebelum kamu menentukan sumber dana untuk bisnismu, pastikan nih kamu harus tahu betul jumlah dana yang dibutuhkan. Siap Teh. Terus kalau misalnya nih, kita udah nentuin jumlah dana yang dibutuhin ke depannya. Terus kira-kira apa lagi yang harus dilakuin Teh? Nah, mungkin untuk setelah jumlah dana ditentukan, pastinya nih kalian harus tahu cara mengelola dana bisnisnya, yaitu melalui laporan keuangan atau bahasa kerennya sih cash flow statement ya. Nah, dari kalian udah tahu belum gimana cara kerja laporan keuangan itu sendiri? Kalau laporan keuangan yang aku tahu sih, kurang lebih kayak nyatet, kalau nggak ngerekap terkait keuangan yang keluar dan masuk sih. Betul nggak ya Teh kayak gitu? Iya, betul banget Dila. Perbedaan laporan keuangan pada suatu bisnis terletak pada macam-macam sos dana yang didapatkan serta pengeluaran perusahaan itu sendiri. Oh banyak banget ya Teh ternyata. Contoh perbedaannya tuh kayak gimana Teh? Nah, misalnya nih, di laporan keuangan sederhana pada umumnya, pemasukan didapatkan dari hasil penjualan suatu produk. Akan tetapi, dalam dunia bisnis, pemasukan pada cash flow statement dapat juga berupa penjualan investasi jangka panjang, penambahan modal oleh pemilik saham, pengeluaran surat bukti utang atau pinjaman, dan masih banyak lagi. Wah banyak banget ya. Iya, banyak Gimana tuh? banget. Nah, nggak sampai cukup situ aja nih. Nah, untuk sedangkan pengeluaran pada laporan keuangan umumnya berupa pembelian alat bahan produk, namun di dunia bisnis pengeluaran dapat berupa pembelian saham, penarikan saham yang beredar, pelunasan utang, pengeluaran kas untuk pajak dan denda, serta masih banyak lagi. Ya ampun, kompleks banget ya Teh sumber pengeluaran sama pemasukan keuangan buat bisnis itu. Iya, emang cukup kompleks ya pada awalnya. Jadi nih, Teteh menyarankan memang harus ada divisi keuangan agar ada bagian khusus yang memikirkan terkait strategi keuangan itu sendiri. Oh iya Teh, terus kan tadi di awal sempat dimention nih mengenai jumlah dana yang kita perluin dalam bisnis. Kan udah ditahu, terus gimana cara buat nentuin jumlah dananya itu? Oke, terkait jumlah dana ya. Untuk jumlah dana yang kita perlukan sederhananya sih dapat dikatakan sebagai anggaran belanja bisnis yang akan kita jalankan. Untuk cara menentukannya dengan merincikan kebutuhan-kebutuhan bisnis kita, seperti tempat usahanya, sarana prasarana, biaya SDM, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, kan kita udah nentuin nih rincian biaya yang kita butuhin. Terus kalau udah kayak gitu, berikutnya apa sih yang harus dilakukan?